Halo Smart Parents, jumpa lagi dengan saya Yustinari Sunarti dalam episode Anakku Pasti Bisa. Kali ini episode kita agak sedikit berbeda karena kita akan mengunjungi dan bertemu dengan Ibu Neni Junaidi. Ibu Neni Junaidi adalah ibu dari 5 orang putri dan kelima putrinya telah menyelesaikan pendidikan SMA-nya di sekolah Victory Plus. 2 dari antara kelima putrinya kuliah di universitas di dalam negeri dan ketiga putrinya kuliah di luar negeri di Amerika dan di Australia. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita kunjungi rumah beliau dan kita akan mendengarkan sharing pengalaman tentang bagaimana membimbing kelima putrinya menjadi pribadi yang cerdas, sukses, dan berkarakter baik. Nah, Smart Parents, sekarang kita sudah sampai di tempat kediaman Ibu Neni Junaidi. Kita sekarang akan mendengarkan bagaimana sharing kesuksesan Ibu Neni dalam mendidik putri-putrinya. Yuk, kita masuk. Kalau kita udah jaga jarak ini, saya boleh minta izin buka masker, Bu? Iya, biar lebih jelas. Iya, panas ya Bu Justin ya. Oke ya. Oke. Terima kasih banyak waktunya Bu Neni mau menerima kami dan sharing untuk semua Smart Parents yang akan menyaksikan. Ini suguhannya wah menarik banget, menggoda iman nih bagi yang diet. Silakan dicicip ya Bu Justin. Thank you. Ibu punya anak satu aja banyak sekali tantangannya, apalagi ibu nih punya 5 anak ya, dan semuanya putri semua. Dukungan apa saja yang ibu berikan sehingga mereka bisa sukses sampai saat ini? Sukses, amin Bu Justin. Kalau ditanya dukungan, sama seperti parents kebanyakan, kita yang pasti kasih dukungan moral, waktu, tenaga, pikiran buat bareng sama mereka. Kita usahain itu, walaupun kita yang kerja, pasti ada waktu buat bareng mereka, buat tahu kegiatan mereka, baik di sekolah ataupun sudah ketemu di rumah bareng. Lalu, kalau suksesnya itu berarti kan mereka menyelesaikan studinya dengan baik, apalagi sampai bisa bekerja dengan tepat sesuai talenta, passion mereka. Itu kita udah mulai arahkan sih dari mereka lepas SMA. Ada juga anakku yang dari kelas 3 SMP tuh mereka udah bilang, "Ma, nanti kalau aku besar mau jadi ini nih, mau jadi ini." Masih berubah-berubah sih, tapi it's okay. Sampai nanti lepas SMA udah mulai terarah. Karena mereka udah tahu kan, mereka mau ngambil jurusan apa, mau jadi apa. Biasanya aku kasih pandangan ke mereka, jangan lihat di kotanya atau mungkin kalau mau keluar negeri di negaranya, tapi mereka ngelihat kampusnya itu ada jurusan yang mereka mau, di situ yang terbaik bukan. Oke, jadi ibu arahkan mereka ya, dan ibu berikan kebebasan mereka untuk memilih sehingga mereka lebih bertanggung jawab nanti dengan pilihannya. Soalnya kalau kita push kemauan kita, pasti kita orang tua juga ada dong mau anaknya jadi ini, jadi ini. Kita kan nggak tahu, ada anak yang nantinya karena ketakutan dia ngikut aja nih kemauan orang tuanya. Jadinya mungkin bisa nggak lanjut, atau mungkin dia ada tertekan saat dia kuliah. Tapi saat kita kasih kebebasan mereka, yang Bu Justin tadi bilang buat kita denger sih mereka mau jadi apa, baru kita kasih pandangan. Kalau menurut Mama, itu kayaknya bisa dijadiin hobi deh, tapi bukan buat pegangan di masa depan kamu. Mungkin. Jadi sebenarnya ibu pun juga memberikan pandangan-pandangan ibu agar mereka juga bisa mandiri nantinya secara finansial ya Bu ya. Jadi istilahnya mendengar dan mengarahkan. Oke, bagus banget itu Bu. Nah Ibu, apakah peranan sekolah dalam membantu Bu Neni untuk mempersiapkan anak-anaknya setelah mereka lulus dari SMA ke jenjang universitas? Peranan sekolah besar banget. Terus yang aku rasain, mereka kan semua di Victory nih Bu Justin. Iya ya, 5-5-nya ya, dari umur 2 tahun ya semua. Jadi dari hal paling dasar tuh kemandiriannya, itu aku rasain banget anak-anak sekolah di Victory. Hal kecil yang aku bisa contohin, karena mereka kan berlima nih, jadi waktu itu jeda usianya 1 tahun, 1 tahun setengah, jadi hampir barengan kalau pergi sekolah. Kakaknya udah telat nih di mobil, udah klakson-klakson, itu cuma nunggu adiknya, hal kecil dia pasang tali sepatu. Kita mau bantuin tuh, dia ngotot nggak mau, karena dia bisa ngelakuin itu sendiri. Lalu naik mobil, masuk mobil,
pegangan pintu kan masih kecil, masih pendek gitu, susah kita mau angkat, maksudnya no, dia bisa. Nah hal seperti itu itu yang seperti kita selalu tanamkan di sekolah ya Bu, Iya. help me to do it myself. Oh oke, Nah jadi itu Ibu aku nggak pernah selalu lupa tuh. nggak lupa tentang itu. Iya, sampai hal makan Bu Justin. Kita kalau lagi bawa mereka keluar, kita kan maunya rapi nih. Kadang babysitternya ikut gitu, tapi mereka nggak mau babysitternya ikut. Ya aku pikir waduh aku yang bakalan repot nih. Ternyata enggak. Mereka cuma duduk sendiri-sendiri. Mereka tahu mereka harus makan. Dia tahu pegang sendok, pegang garpu, hal seperti itu. Jadi mau berantakan ya nggak apa-apa. Cuman saya lihat memang mereka mandiri banget. Kemandirian Sampai itu makan ya. pun itu, iya dia nggak mau dibantu. Entah mau berantakan atau apa, ya mengalir aja gitu. Lalu setelah mereka masuk SMP, aku melihat kan di Victory itu udah dilatih pakai laptop dan itu ngaruh banget sih. Jadi mereka bukan yang nggak kenal teknologi gitu. Jadi mereka udah kenal teknologi dari awal sih kalau aku lihat. Teknologi udah savvy-nya sudah ada iya, dari sejak mereka udah SMP membiasakan. ya. Jadi mereka bukan yang anti. Kan ada orang yang anti sesuatu yang baru nggak mau buat belajar gitu. Ini mereka udah terbiasa. Tapi kita juga nggak lihat itu negatif yang artinya ke game urusannya. Jadi search mereka atau apa. menggunakan gadgetnya dengan tanggung jawab. Iya. Pelajaran apa saja yang menurut putri-putri Ibu itu agak menantang? Apa ya, di map mungkin ada beberapa karena kan lain-lain. Terus ada yang mereka nggak suka di sport gitu. Jadi kalau Siapa nih? Vanessa yang paling kecil Bu. Jadi itu agak repot juga kan. Cuman karena mereka tahu aturan, ya sekolah harus ngikut aturan kan, ada aturannya. Itu juga yang aku dapetin dari Victory. Jadi mereka dilatih untuk tahu tanggung jawabnya. Memang ini tugas sekolah, memang ini harus, ya mau nggak mau mereka harus ikut. Seperti itu. Jadi mereka belajar. Nggak suka olahraga pun kita sampai cari olahraga apa yang bikin kamu senang nih. Misalnya basket atau berenang, tapi aku bisanya sedikit-sedikit aja oke, yang penting memang harus olahraga kan gitu kan. Itu Yang penting penilaian. balance ya, seperti yang ada di learner profile-nya. Menurut Ibu dari learner profile-nya yang kita selalu sebutkan ke para orang tua murid dan juga para anak-anak, 10 learner profile itu ada di anak-anak Ibu ya setelah lulus dari SMA? Ada. Kalau untuk di Victory juga banyak skill presentasi ya. Itu berpengaruh banget saat mereka kuliah Bu Justin. Oh, itu sangat Iya, berguna itu ya. berpengaruh banget. Terus research skill, karena kan di kampus juga mereka harus banyak search kayak begitu. Mereka udah bukan yang mengenal itu sebagai hal yang baru, tapi udah terlatih di Victory. Lalu untuk referencing skill juga. Jadi aku ngerasa dukungan sebesar apa peranan di sekolah itu besar banget. Kita baru ngerasain itu saat mereka lepas dari sekolah, terutama masuk dunia perkuliahan. Ibu, dari kelima putri Ibu itu kan ada yang kuliah di Indonesia dan juga ada yang di luar negeri ya. Itu seperti Michelle di Indonesia ya Bu ya? Iya, Michelle di Indonesia, dia udah selesai juga, dia udah kerja sekarang puji Tuhan di kontraktor. Lalu yang kedua Chelsea, dia masih di Melbourne, dia udah selesai juga Bu Justin dan dia kerja di sana. Lalu yang ketiga Olivia, dia tahun ini selesai. Wow, sudah Iya, selesai ya? Dia ambil bisnis di UPH. Lalu yang keempat Natasha, dia di Berkeley University ambil engineer. Wow. Lalu yang kelima Vanessa, dia di Melu. Jadi dua anak di Indonesia, tadi Michelle dan Olive. Lalu yang ketiga, tiga-tiganya ada yang di Melbourne, ada yang di Amerika. Yang kedua sepertinya Chelsea itu tadinya di Indonesia dulu terus baru ke Melbourne ya Bu? Oke. Chelsea masuk di UI Inter saat itu. Jadi setelah 2 tahun dia lanjut di Melbourne, di Deakin University. Oke. Jadi anak-anak sudah pada bekerja dan yang dua masih tetap melanjutkan di kuliah ya Bu ya? Oke. Anak-anak Ibu kan ada yang kuliah di Indonesia, ada juga yang di luar negeri. Tapi apapun itu, Ibu pasti akan mengalami hal yang sama, yaitu ditinggal oleh si anak ya. Kan nggak mungkin kalau anak kuliah di Indonesia pun nggak mungkin tinggal di rumah karena jarak kampusnya jauh. Nah, apa saja yang Ibu berikan, dukungan apa pada anak-anak yang kuliah di Indonesia dan juga pada anak-anak Ibu yang kuliah ke luar negeri? Kalau dukungan sama, cuman bedanya buat anak yang kuliah di luar itu banyak lebihnya. Misalnya
Yang pasti mendekatkan diri sama Tuhan setiap hari itu pasti. Nah, di luar negeri lebih mendekatkan diri lagi. Jadi mencari Tuhannya itu lebih lagi, Bu Yusti. Challenge-nya lebih gede ya. Iya, karena kan godaan di luarnya banyak yang mungkin untuk minta izin sama mamanya agak lama waktunya, apalagi kalau selisih jam kan. Lalu kalau untuk mandiri tadi saya udah singgung dari Victory, itu saya udah dapetin banget dari mereka kecil, dan itu bekal banget gitu. Jadi paling kita kasih masukan-masukan, karena kalau untuk yang di Indonesia dia kalau ada apa-apa masih bisa pulang ke mamahnya nih, kan ada yang kos yang di UPH itu kan. Kalau di luar ya, negeri paling 1,5 jam bisa sampai. Kalau di luar negeri kan gimana mau pulang kalau belum waktunya gitu. Jadi yang pasti komunikasi sama kelima anak, entah itu yang di luar negeri atau entah itu yang di Indonesia. Cuman yang di luar negeri kita lebih sering, Mbak, dari pagi bangun tidur, just say good morning, tapi itu berarti banget gitu buat kami. Berarti mamanya masih denger nih, anaknya juga tahu buat dia melanjutkan keseharian mereka ngapain. Kalau masih ada waktu, nggak terburu-buru, biasanya kita saling nanya, hari ini planning kamu apa? Itu lewat video call ya Bu ya? Lewat video call. Berarti Ibu menyediakan waktu lebih panjang karena beda waktunya ya. Di Melbourne beda waktunya berapa lama? Dulu di Melbourne 3 jam. Lebih dulu? Iya, lebih dulu. Jadi kadang waktu mereka masih berurutan, jadi kadang kita sampai kurang tidur, Bu Yustin, karena jamnya kan jam kita tidur, mereka udah bangun nih di Amerika. Terus kan di Melbourne mereka udah bangun, kita masih tidur. Jadi kadang, tapi kita nikmatin aja itu, karena yang penting kita nggak putus hubungan untuk sama mereka. Jadi komunikasi itu satu hal yang sangat penting ya. Komunikasi satu hal yang sangat penting. Dimanapun mereka berada, kita sebagai orang tua, meskipun mereka sudah dewasa pun masih perlu kita berikan arahan-arahan itu ya. Kalau untuk anak yang di Indonesia, saat mereka melakukan kesalahan, ya kita harus menerapkan jujur sih apapun itu, karena saya nggak pernah yang marahin anak bentak atau gimana. Jadi mereka berani buat cerita kalau mereka, sorry ma tadi aku begini salah. Kalau yang di Indonesia mungkin kita lebih bisa langsung nasehatin. Bedanya kalau yang di luar negeri kita lebih untuk yang nggak apa-apa kok, itu nggak salah, walaupun sebenarnya salah Bu Yustin, karena sesudah itu baru kita kasih pengertian saat kita tahu mereka udah pulang apartemen. Oh, jadi Ibu inginnya adalah positive parenting ya, dimana Ibu nggak memberikan you're wrong, tapi Ibu mencari waktu yang tepat untuk bisa membahas apa yang tadi dilakukan. Iya, karena mereka tetap harus tahu kalau yang mereka lakukan itu salah, ya mereka tetap harus tahu itu salah. Cuman dari awalnya itu nggak salah, itu salah nggak? Kita dengerin dulu ya Bu ya. Mungkin bedanya itu yang di Indonesia sama yang di luar negeri gitu. Oke. Nah, untuk persiapannya itu apa saja yang dilakukan ya Bu ya? Untuk yang ke luar negeri? Ya, dua-duanya tentunya, yang di luar negeri, dan Ibu tadi kan bilang kalau ke luar negeri pasti persiapannya yang lebih banyak lebihnya ya, persiapannya lebih karena kan istilahnya dunia baru ya, di negara yang baru. Yang pasti saat mereka mau masuk kuliah, kita juga udah harus tahu keadaan finansial kita, karena kita nggak mau mereka tersendat di tengah jalan kan gitu. Jadi kebetulan di Victory juga kan ada banyak fasilitas atau yang ditawarkan kayak beasiswa gitu Bu Yustin. Jadi kebetulan putri saya Vanessa mengalami juga dapat potongan harga dari prestasi karena mereka ikut lomba seperti itu, karena itu juga bermanfaat banget saat mereka di luar. Mereka jadi udah bisa adaptasi dengan bermacam-macam orang dari berbagai negara kan. Dan juga biasa untuk berkompetisi juga ya Bu ya. Jadi mereka udah tahu persaingan dan mereka nggak takut dengar kata persaingan, malah mereka tertantang. Itu sih kalau yang saya lihat gitu. Adakah yang dari kelima putri Ibu yang juga ikutan di university itu tanpa tes atau dapat beasiswa? Oh iya, ada. Yang nomor 2 Chelsea, dia masuk jalur prestasi dari portfolionya dia. Nah itu juga balik lagi banyak prestasi yang dia dapat dari Victory. Itu dia masuk portfolio buat dia melanjutkan di UI gitu. Jadi memang kalau dari awalnya di pendidikan dasarnya dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA itu mendukung, di universitinya akan lebih bagus lagi ya Bu ya, dan lebih siap ya. Tadi Bu juga mengatakan tentang seperti gadget, penggunaan teknologi, bagaimana research skill mereka, itu yang tentunya pasti sangat membantu. Nah, untuk adaptasi sendiri nih Bu, kan ini kalau di Indonesia sih pastinya adaptasi dengan lingkungan baru aja ya, karena kita sebenarnya culture-nya kan sama tuh. Tapi kalau di negara lain kan culture-nya beda banget ya.
culture di Amerika, culture di Australia tentunya akan berbeda banget dengan yang ada di Indonesia. Bagaimana ya anak-anak ibu itu beradaptasi di negara yang baru? Beradaptasi di negara yang baru. Yang pasti yang pertama aku cari komunitas dulu Bu, ajarin mereka untuk cari komunitas. Kalau di kampus udah pasti ada kayak di Melbourne itu kan ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Itu mereka harus masuk ke situ dulu karena untuk bergaul. Lalu mencari kesibukan lain yang bukan cuman hanya kuliah. Karena itu untuk mengisi waktu supaya nggak banyak waktu terbuang juga atau kangen rumah Balance, seperti itu. Ya. Lalu jangan pasif, aktif buat bertanya, apalagi kita orang baru kan gitu. Ya, jadi di negara lain itu ya yang communication skill ya Bu ya, Iya. berarti ya. Dan itu pun terasa juga ya dari kecil mereka ya. Nah, apalagi pengalaman-pengalaman unik yang dialami oleh putri-putri Ibu. Nah, kalau itu kita tanya langsung anaknya. Kebetulan Natasha Ada ada yang- di sini Bu ya. Oh, kebetulan Oke. ya ada yang Iya. di sini. Pasti lebih seru dengar cerita dia. Kita panggil ya. Oke. Tas, Tasa. Ya Mama. Sini sayang. Wah, sudah berubah sekali ya. Hi Tasha, How are you're you now. doing? I'm great, thank you. You're now so grown up, Yes. adult, mature. Wah, ini like mother, like daughter. Sama-sama cantik dan keren ya. Thank you. You're gorgeous too. Gorgeous. Nah, tadi Ibu Justin sedang menanyakan tentang bagaimana adaptasi anak-anak di luar negeri. So, can you tell us more about how you adapt in a new country? Adapting in a new country. I think one of the advice my mom gave me is to like find a community. So when I arrived in America, before I arrived actually, I contacted like people who are there already, and I asked them about like, oh, where should I live? Like, you know, what are the food? What should I bring from Indo? You know, so once I'm there, I wouldn't be like as surprised or as like culture shock. And then I live in a homestay, so that really helped me to adapt because I live with like the people who lived so I live in California, so people who have lived in California for so long. So it was easier to adapt because the food they gave me, you know, the culture, the way they talk to me and everything, the rules, yada yada yada, they presented it to me right when I arrived in the States. Yeah. Is it because of your mom, Ibu, yang ngarahin Tasha untuk ngambil di Amerika atau bagaimana? Oh enggak. Semua anak-anak yang memilih buat kuliah di luar negeri itu pilihan mereka sendiri Bu Justin. Jadi negaranya mereka pilih sendiri. Oke, what makes you choose America as your destination? I think growing up, I was influenced by a lot of American movies and like TV shows. It looks like it's fun, you know. And then I search up like a lot of influential people in the world, and many of them studied in American universities. So that's kind of also partially why I wanted to go there. And then I looked into the educational system. It's very like they give a lot of freedom to the students, so I really like it. You know, once in America, you're allowed to take any classes you want, and the first year you're there, you're given the freedom to explore. So you know, in Indonesia, you come in with a major. That's not the case in America. Yeah. So at that time when you went to the university, you haven't decided what major were you taking? I kind of decided, but I felt like I wasn't sure if that's really the one I'm gonna pursue. I mean, like, I gotta tell my mom what I was gonna study. I can't be like, Mom, I just want to go to America, and she's like, what are you studying? I'm like, I don't know. That she won't allow me to go to America if that's the case. So I told her I know I wanted to major in STEM, somewhere in engineering, you know, or biology. So it would be like physics, bio, but I wasn't sure yet. But I told her it was bio. Yeah. And the destination about the city, last time I heard that you went to Boston too, right? So it's one of the colleges I looked up. It's in Boston, but I ended up going to California. I ended up in Silicon Valley actually. It was very exciting. Wow, okay. Yeah. So Ibu, apakah alasannya memilih college dulu? Memilih college dulu karena tujuannya Tasa tuh kebetulan lumayan tinggi Miss untuk university yang dia pilih gitu. Jadi sebelumnya aja lumayan bergumul saat benar-benar mau ngelepasin dia ke Amerika karena satu jauh, terus kedua juga aku benar-benar berpikir gitu, ini yakin gak sih dia mau berangkat ke sana? Dan sewaktu itu kamu pernah bilang itu
your dream. Itu impian aku mah. Dari sejak dia SMP atau SD dia bilang gitu. Jadi dia memang mau ke sana. Kita bawa dalam doa kalau memang Tuhan kasih dia bisa berangkat. Sempat kita kasih ultimatum, ya udah kamu cari sendiri mau kuliah apa, jurusannya apa, persiapannya gimana, tesnya TOEFL atau apa. Walaupun di hati kita monitor, cuman aku mau kasih tahu dia gitu. Dan ternyata dia urus itu sendiri. Jadi mandiri ya, Iya. dia find out sendiri. Nah, balik lagi mandiri kan tadi yang dia dapat gitu. Nah, terus sekarang jurusannya apa ya Tasya? I study material science and engineering. Wow, material science in Berkeley. Yeah. So, kalau untuk dari segi biaya Berkeley itu kan mahal ya Bu ya. Itu bagaimana nih pengaturan biayanya sekarang? Pengaturan biayanya kebetulan anak-anak udah ada tabungan gitu Bu Justin. Jadi memang itu udah kita persiapkan ya. Kalau untuk education itu memang nomor 1 gitu. Jadi Ibu dari awal sudah mempersiapkan ini nanti anak saya mau kemana-kemana asal kita siapkan dari awal tabungan-tabungan untuk pendidikan ya Ibu ya. Dan kebetulan kan mereka kalau di luar negeri itu cepat selesai, jadi mereka udah bisa magang gitu kan, udah ada penghasilan sendiri, Udah bisa punya ngebantu. penghasilan sendiri. Tell us more about your experience adapting and also getting a kind of internship program yang tadi Ibu bilang magang itu ya Bu ya. Bagaimana sih ceritanya? Biar Yeah. bisa kita pelajarin. So from adapting, I think I mentioned earlier, I live in a homestay. So I adapt to the culture there. Like at home ya mah, kalau di rumah kita itu boleh makan kayak at any time, you know, like I'm hungry, I can just leave the room and eat at the dining table. But since I live in a homestay, it wasn't the case. I live with like 2 people, and they're like in their mid-60s, so they don't, and they're very sensitive to noise. I think for some reason the walls in California are very thin. When I step out of my room, yeah, like they can hear it, so they'll be like, try not to eat like after dinner, you know, like so dinner is the last time I eat. But in Indo that wasn't the case. I snack a lot. There's always food, like thank God there's always food on the table. I'm like, I just eat, but that wasn't the case in America. And California, like it's very dry, and like they were in a drought, so then they limit us to the amount of time we're in the shower. So I was only Mandi allowed. pun Yeah, diatur. dibatasin. Wow. Yeah. So how many minutes? I don't remember. I think it was somewhere between 20 to 30, I think. Yeah, but I don't take like 30 minutes. That's too long. Yeah. Wah, adaptasinya lumayan juga ya. Ya. Dari makan itu nggak Yap. boleh sembarangan, jamnya sudah pasti ya. Iya. Kalau di sini kita mau makan apa aja boleh, tinggal buka kulkas. Iya, benar. Di sana ternyata harus ada jam-jam tertentu, Iya. karena ternyata mereka sangat sensitif dengan suara. Benar. Oke. Jadi temboknya beda ya Tasya? I think Lantainya ada. juga beda. Beda. So, what Kayu is it made of? kebanyakan. Kalau di luar negeri kebanyakan kayu ya mah. Kayak kayu sih. Kalau di Indo kebanyakan marmer ya, marmer. Kalau di sana kayu. And the walls juga lebih tipis sih. Iya benar, lebih tipis ya marmernya. It's tipis, and I would say apa ya, lebih kacanya banyak dibuka, jadi nggak ada AC. Kalau di Indonesia nih kita panas banget ya, humid. So in California it's more like dry. So Florida is kind of humid, but California is dry, dan jadi kita banyak buka-buka kaca. Di sana itu AC itu mahal, miss. Listrik gitu itu mahal, and they usually use it for heating, kayak pakai heater winter time. But even California is not very cold, so I don't really use heater. I just use like 2 blankets. That's good. Safe Bu Yusuf nggak bisa bayangin nih Tasya tanpa AC itu gimana? Dari kecil kan dengan AC ya. Itu Iya. how did you adjust yourself there? I think I don't know. I've never been to America until I went that time for college. So I didn't know how I adjusted pretty well, I would say. Tapi I felt like I didn't have a lot of choice because I was staying in someone's house as well. Jadi I just, I was cold. Pertama winter itu kedinginan banget. Padahal itu di California. For them who are older than me, they'll be like kayak udah biasa aja. Tapi buat aku yang jauh lebih muda aja tetap kedinginan. Jadi aku tanya mama gimana ya kedinginan itu? Mama tuh packing banyak baju-baju panjang. Nih, baju-baju panjang itu jadi baju tidur udah. And just like wear 2 layers of blankets and I'm good. Yeah, so. Nah Bu Neni kan biasanya anak-anak kalau keluar negeri itu tinggalnya di apartemen atau di dormitory-nya sekolah. Ibu kenapa memilih untuk menggunakan homestay program ini?
waktu pertama kali Natasha kesana, karena dia belum, karena Natasha sendiri, jadi nggak ada teman, nggak ada family juga di sana. Nggak ada siapa-siapa ibu. Iya, Biasanya ada saudara terus baru kesana. Nggak ada ya? Ada. Wow. Lalu waktu itu dia masuk college dulu, Bu Justin, yang tadi ditanya, itu karena dari segi biaya lebih murah. Jadi masuk college dulu di situ. Terus Perbedaannya kira-kira berapa persen? lumayan ya pas ya. Yeah, like 25 to 50. Like it's way cheaper. Way cheaper. Yeah. All the things related to the meals and the tuition fee and cost of living and everything. It's cheaper. Dan dia kan baru lepas dari high school banget, jadi aku pikir supaya bisa adaptasi dulu sebelum masuk ke university gitu. Soalnya kalau Vanessa kan dia ada kakaknya, ada Chelsea di Melbourne kan. Kalau dia kan pas baru lepas SMA. Nah, cara milihnya gimana ya Bu? Kan keluarga, kita kan nggak tahu ya keluarga itu tuh bagaimana. Terus Ibu milihnya gimana? Kok bisa sama tadi yang you mentioned the couples that you are staying with? Mereka kan udah cocokin Oh juga. yeah, that they gave me a form. Mereka Yeah. suruh aku isi form tuh, aku set mama juga sih kayak aku tidurnya jam berapa, biasanya gitu-gitu ditanya, terus sukanya makan apa ya, ditanya hal-hal hobinya apa, terus they match with them. I think I wrote down I like music. They always play music when I eat. Yeah. Like they always play. Like I think they like music too. So I that's how they see. feel. So, jadi Ibu ke satu biro atau bagaimana yang mematch anak Ibu dengan keluarga ini? Gitu. Oke, itu dari sana kan kita kasih form, Iya. jadi lewat agent Bu Justin, lewat agent, terus kita dikasih form, kita isi, nanti mereka yang cocokin hobinya Nasa apa gitu, terus kebiasaan-kebiasaan dia apa, atau dia ada alergi sama apa gitu. I see. Jadi akhirnya ketemu yang di-matchingkan Iya. itu ya. And how did you feel about it? At first, I was a bit like. At first, I was fine. The first few days, they were very nice. They took me like to Stanford University. You know, we went around the Bay Area, Silicon Valley. They showed me like, oh, this is where Facebook is at, where LinkedIn is at. So it was very exciting, yeah. Because I just came in and they asked me about where I'm from, like how I get here, what I wanted to study. So they share too, because I think they study psychology, or sociology, sorry. So they share me something about sociology and then the books they love. It was fine. And then until like a few months in, that's where I really learned like what's it like to live in a house. The first few days are fine. I slept most of the time, but then once I lived there for like a month, and that's how I felt kayak Mama titipin kamper. Ini hal kecil ya, Miss. Mama titipin kamper. buat Kamper baju." itu yang wangi itu ya? Iya, itu kalau di Indonesia banyak yang pakai ya, Mah. Kayak dari kecil juga Mah taruh di lemari gitu, kayak ada di lemari baju. Terus di sana itu, they think it smells very weird. Yeah, they think it smells weird. So they came into my room like trying to find where is the smell coming from. Yeah, so it was kind of funny. And then I was very scared. I thought they were gonna get mad at me because of something. Turns out it's the camper yang wangian itu, mereka sampai bingung kayak what is the smell? Kayak what did you bring? Terus dia apakan itu kampernya? I didn't use it because I wanted to respect them as well. Yeah, it's their house. Yeah. So respect each other is something important as well. Yes, Jadi, for sure. What kind of skills that you think it's very important for you to adapt, to adjust, that you can get from the school? Adapt and adjust. Okay, so living wise, like non-academic wise, I think what I learned from SVP is that I met so many people from different culture and different background. So when I moved even outside the country, it's not like I'm completely shocked. Like I learned it because I met people from different countries in Victoria. I met people with different backgrounds, different religions. So it's not something new. And then academic wise, I think plagiarism is very important. Like in America, it's you could go to like jail, like if it's bad, like you don't want to copy someone's work, it's bad. And SVP really emphasizes on that. It's very important to Academic cite. honesty. Yes, and then like the different ways of citing, we learned it in high school as well. Yeah, it's very important. Academic honesty, I learned that in SVP. Honestly, plagiarism is very important. Like they emphasize it a lot in American universities. Yeah. So what other skills that you think it's beneficial that you learned when you were in high school? And, in addition to that, I also participate in different competitions. So I participate in debate, and then I joined singing as well because that's my hobby. And Di musical production ya Bu ya? oh yeah, I was part of The King and I. Yes, Uh-huh. King and I, and also we joined Hairspray. Yeah. And then when I was in second grade, so I've been in SVP my whole life. So in second grade, ingat nggak Mulan? Yeah, I was also joined since I was very young. Mulan, and then Hairspray, it's a lot. And then
at a green concert as well. I also sing in green concert, and then how that helped me, it really helped me with my confidence, you know, because since I was young, I joined production, musical, outside of classes. So it's not just book smart, but also like how do I present myself, you know, when I'm not doing other than just studying. What do? I sing, and then I also sing in school, you know, like at church, I still sing, and then earlier I mentioned debate. So I also, that helped me with my public speaking skill. Is very important. Like in American universities, you present a lot, you work in groups a lot, you do discussion. You know, they believe that, you know, when you work in team, it's gonna help you succeed. You don't want to work alone. You want to have, you know, a group of people who can help you and, you know, find that resources. And I learned that in SVP. So since I was in SVP, the teachers always help me. If I have a question, just come to office hours. Just meet them at their office. You know, they're always welcoming. And that's the same thing in university. When you're unsure, go ask your professor. Go ask the graduate student instructor. Yeah, that's also something that I learned from school. So you get used to how to communicate with other Yes. people to get some information or to clarify something. Yeah. And then like sometimes ya Ibu ya, namanya orang tua ya, apalagi ini anaknya perempuan, pasti kan khawatir di Amerika, di negara yang bebas, itu bagaimana ya kehidupan mereka. Takut kan kalau misalnya ada pengaruh-pengaruh, sesuatu yang membuat anak kita jadi terpengaruh yang enggak. Ini gimana ya caranya? I want to ask both of you, you as a parent, bagaimana sih perasaannya, bagaimana sih bekal-bekalnya, dan sehingga anaknya itu bisa membentengi diri. Dan juga nanti ke Tasya, ya, how do you protect yourself? Yang pasti dibekali iman, Bu Justin. Imannya harus kuat dulu sebelum ngelepasin mereka pergi gitu. Dan puji Tuhan, ya aku percaya sama anak-anak aku gitu. Aku percaya gitu. Ya dari tadi kita komunikasi, harus terus komunikasi supaya kita tahu keadaan mereka kan. Terus kita kasih masukan juga, kalau kamu nih jauh-jauh ke sini memang buat sekolah. Jadi manfaatkan banget waktu itu karena nggak semua anak bisa seperti kamu kan ada di sini. Terus tunjukkan juga, maksudnya kamu berhasil loh bisa. Tuh. Terus apapun kebohongan kecil yang kamu lakukan, mungkin mama nggak tahu, tapi yang di atas tahu, dan itu pasti akan terbongkar. Jadi memberikan bekal iman, juga mempercayai mereka, lalu memberikan motivasi-motivasi dan komunikasi yang intens ya Bu ya. Itu kunci-kuncinya ya. Oke. Kalaupun nggak sempat fit call atau call, paling nggak mereka udah bisa chat gitu, apa yang mereka mau lakuin setiap hari. Kita paling nggak harus tahu gitu. Jadi Ibu pun memonitor ya, meskipun anak-anak jauh, tetap Ibu masih memonitor. Karena pastinya masih diperlukan ya. How do you think of your mom's response to that, and how do you protect yourself? What do you like from your mom that you feel that okay, I will make sure that I do well? Yeah, pertama itu sih. Yeah, Mama mentioned faith. I think it's very important ya. Growing up, Mama udah ajarin values yang menurut aku itu aku bisa pegang dalam hidup dan aku bawa sampai ke Amerika ya, Ma. Kayak iman itu penting sih, apalagi buat aku tinggal sendiri, banyak banget godaannya, Miss. Tapi Mama selalu bekal itu. Jadi when we call, we also pray together. Like that really helped me a lot. Doa bareng sama Mama. Mama juga ingetin cari komunitas, nggak cuma komunitas orang Indonesia atau orang-orang di luar buat sekolah, tapi juga komunitas gereja. Because I'm a Christian, so Mom told me when you go to church, you know, find that community so that you can grow, not just grow in your so that not just that you become smarter when you're out there, but that you also grow in your faith, you grow in Christ. Jadi apapun agamanya, keimanan itu sangat penting ya. Jadi mencari komunitas yang sama-sama beriman juga ya. Oke. Terima kasih Bu Neni, Tasya untuk waktunya dan untuk sharingnya. Semoga Ibu sekeluarga bisa selalu sukses, terutama untuk anak-anak juga ya Bu ya. Untuk Michelle, Chelsea, Olive, Tasya dan Vanes. Semoga sukses dalam studi dan all your future. Amin. Thank you juga Bu Justin buat kesempatan yang diberikan pada kami. Sukses juga buat Bu Justin, Pak Andoko, all your family, and buat Victory Plus. Thank you juga buat Smart Parent.